Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fenomena akhir zaman, pernahkah Anda merasa baru saja kemarin kita memulai hari Senin, tiba-tiba hari ini sudah hari Minggu lagi? Mengapa waktu terasa seperti dicuri? Banyak orang mengira ini hanyalah masalah psikologis karena kita terlalu sibuk. Namun, bagi seorang pakar eskatologi sekaliber Syekh Imran Hussein, ini adalah sebuah fenomena besar yang beliau sebut sebagai hilangnya keberkahan waktu. Dalam ceramah-ceramahnya, Syekh sering menekankan bahwa kita sedang berada di sebuah fase di mana manusia dijebak dalam sistem yang tidak alami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48 tentang bahaya kekufuran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Jadi, kekafiran atau kekufuran bukan hanya tentang menyembah berhala, tetapi juga tentang menghujat tatanan ciptaan Tuhan. Syekh Imran menyadarkan kita, salah satu hujatan terbesar manusia modern adalah mengubah waktu sakral pemberian Tuhan menjadi waktu mekanis buatan manusia. Mari kita bedah pelan-pelan. Dalam Injil, Yesus berkata, "Bukankah ada 12 jam dalam sehari?" Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda hal yang sama dalam berbagai riwayat hadis. Namun, dunia sekuler hari ini memaksa kita menggunakan format 24 jam. Anda mungkin bertanya, apa bedanya? Kan jumlah totalnya sama. Perbedaannya sangat mendalam. Waktu sakrat adalah waktu yang sinkron dengan alam semesta, sedangkan waktu mekanis adalah waktu yang diatur oleh mesin di tangan Anda. Syekh memperingatkan, ketika manusia berhenti mengikuti ritme langit dan mulai mengikuti ritme mesin, kesehatan mental kita akan hancur. Penurunan daya ingat massal yang kita lihat hari ini adalah bukti nyata bahwa jiwa kita menolak waktu mekanis ini. Saudaraku, penyimpangan waktu ini tidak berhenti pada jam dinding kita, tapi masuk ke jantung ibadah kita. Penentuan bulan atau hilal, Syekh Imran Hussein sering mengisahkan kebingungan yang terjadi di Trinidad, tempat beliau tinggal, hingga ke London dan Los Angeles. Mari kita baca surah Al-Baqarah ayat 189. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia
dan bagi ibadah haji. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Syekh Imran sangat vokal mengkritik apa yang beliau sebut sebagai versi Saudi. Mengapa? Karena mereka mulai menggunakan data ilmiah dan matematis untuk menentukan kelahiran bulan tanpa perlu melihatnya secara fisik atau ru'yah. Syekh menyamakan ini dengan bukti medis tentang pembuahan bayi yang diklaim sebagai sudah lahir padahal belum ada kelahiran fisik. Dia bertanya, bagaimana orang-orang di Trinidad dapat mengikuti hilal di Arab Saudi? Bumi itu bulat, bumi itu bergerak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita berpuasa saat kita melihat bulan di lokasi kita sendiri. Ketika kita menyerahkan otoritas penglihatan mata kita kepada perhitungan angka di meja kantor pemerintah, kita sedang memutus hubungan spiritual kita dengan langit. Ini adalah fenomena akhir zaman, di mana teknologi mulai menggantikan fungsi mata dan hati manusia. Kini, kita masuk ke bagian yang lebih dalam eskatologi. Syekh Imran Hussein saat ini sedang merampungkan bukunya yang sangat fenomenal, Al-Quran, Penyaliban, dan Kembalinya Yesus selama 600 tahun sebelum Al-Quran turun. Dunia meyakini Nabi Isa disalib, namun Al-Quran membantahnya dengan tegas dalam surah An-Nisa ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulallahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'al dhann wa ma qataluhu yaqina. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Syekh menjelaskan sebuah rahasia besar karena keangkuhan mereka yang merasa telah membunuh Yesus. Allah mengusir mereka dari tanah suci Yerusalem. Mereka dilarang kembali ke sana sebagai pemilik sampai satu syarat terpenuhi, dilepaskannya Ya'jud dan Ma'jud. Dalam perspektif Syekh Imran, Ya'jud dan Ma'jud bukan sekedar makhluk mistis yang bersembunyi di balik tembok, melainkan sebuah peradaban dengan kekuatan penindas yang tak terpecahkan. Mereka adalah aktor di balik layar yang membawa kembali bangsa Israel ke Yerusalem. Fenomena ini adalah tanda bahwa kita sedang hidup di bawah dominasi sistem Ya'jud dan Ma'jud yang materialistis tanpa Tuhan dan memuja kekuatan mekanis di atas kekuatan spiritual. Pelajaran paling mengerikan tentang akhir zaman adalah kisah penduduk yang melanggar hukum Sabat di Elat. Ini bukan sekedar dongeng masa lalu. Ini
adalah peringatan tentang sebuah kutukan yang sedang menimpa peradaban kita hari ini. Sebuah fenomena yang beliau sebut sebagai peradaban kera. Mari kita bedah naskah langit ini dan melihat bagaimana ia sedang bekerja di depan mata kita. Al-Quran menceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Syekh Imran Hussein menjelaskan bahwa ini adalah ujian keberkahan versus keserakahan. Allah menguji penduduk kota ini dengan cara yang sangat spesifik. Ikan-ikan muncul berlimpah terapung-apung di permukaan air hanya pada hari Sabtu, hari di mana mereka dilarang bekerja agar dapat sepenuhnya beribadah. Namun, di hari-hari lain, ikan-ikan itu menghilang. Coba Anda bayangkan ujian ini. Selama 6 hari, Anda menebar jaring, hasilnya nihil. Namun, saat Anda dilarang bekerja, rezeki itu justru menari-nari di depan mata. Syekh Imran menekankan, inilah fitnah harta. Di akhir zaman, kita akan diuji dengan cara yang sama. Seringkali peluang rezeki besar justru muncul saat kita diminta untuk beribadah atau menjaga integritas. Apa yang dilakukan penduduk kota itu? Mereka tidak berani memancing langsung di hari Sabtu karena takut hukuman. Namun, mereka melakukan tipu daya. Mereka memasang jaring di hari Jumat sore, membiarkan ikan-ikan terjebak di hari Sabtu, lalu mengambil hasilnya di hari Minggu pagi. Secara teknis, mereka merasa tidak melanggar hukum, namun secara hakikat, mereka sedang menipu Tuhan. Syekh Imran Hussein menarik benang merah yang sangat tajam ke zaman kita. Beliau berkata, lihatlah dunia hari ini. Manusia menciptakan sistem perbankan ribawi yang diharamkan Allah, lalu membungkusnya dengan istilah-istilah ekonomi yang indah agar terlihat halal. Penipuan hukum ini adalah tanda pertama rusaknya jiwa sebuah bangsa. Ketika manusia mulai bermain-main dengan larangan Allah, menggunakan logika akal-akalan, maka saat itulah mereka sedang mengundang kutukannya. Hukuman itu datang dalam surah Al-A'raf ayat 166. Bismillahirrahmanirrahim. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Syekh Imran Hussein memberikan penjelasan eskatologi yang sangat mendalam di sini. Beliau menegaskan bahwa ini bukan berarti fisik manusia tiba-tiba tumbuh bulu dan ekor menjadi monyet secara biologis. Ingat,
ciptaan Allah itu tetap. Perubahan ini terjadi pada jiwa dan perilaku mereka. Mengapa kera? Syekh membedah sifat kera. 1. Hilangnya privasi, yakni kera melakukan segala aktivitasnya termasuk hubungan biologis di hadapan kera lainnya tanpa rasa malu. 2. Ketiadaan pakaian, yakni kera tidak mengenal konsep berpakaian atau menutup aurat. Syekh Imran mengajak kita melihat peradaban barat sekuler hari ini. Lihatlah bagaimana ketelanjangan dianggap seni dan kemajuan. Lihatlah bagaimana privasi kamar tidur kini diumbar di media sosial secara bebas. Syekh berkata, jika Anda melihat manusia yang sudah bangga mempertontonkan ketelanjangannya dan kehilangan rasa malunya, ketahuilah bahwa jiwa mereka telah terkena kutukan kera tersebut. Syekh Imran menceritakan dalam narasinya bahwa fenomena ini sempat terjadi di Konstantinopel masa lalu. Kemudian benih-benih penyimpangan hukum sabat ini berpindah ke Italia dan melahirkan kekristenan barat yang sekuler. Dari sanalah muncul peradaban pagan modern yang tidak lagi memiliki hubungan spiritual dengan Nabi Isa alaihissalam. Lalu bagaimana kita menyelamatkan diri? Syekh Imran menawarkan solusi praktis kembali ke ritme 12 jam sakral. Mari kita bedah jadwal ini agar bisa kita terapkan. Jam ke-1, Maghrib ke Isya. Ini waktu umum. Berinteraksilah, bertanyalah pada ulama, melawatlah ke rumah saudara. Jam kedua, pasca Isya. Inilah waktu pribadi. Syekh sangat keras dalam hal ini. Matikan HP, jangan terima tamu. Waktu ini milik istri dan anak Anda. Syekh berkata, jika Anda ingin membangun kembali negara yang hancur, mulailah dengan membangun privasi keluarga di jam ini. Jam ketiga dan jam keempat, tidur. Tidur adalah kematian kecil. Al-Quran, Surah Az-Zumar, ayat 42 menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم yatafakkarun. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Tidur di awal waktu adalah rahasia awet muda dan kesehatan mental yang tidak diketahui dunia kedokteran modern. Jam kelima, tahajud. Saatnya menembus gunung spiritual. Syekh menceritakan pengalamannya di Indonesia, di mana fajar disambut dengan simfoni burung dan anjing yang sinkron dengan alam karena tidak ada lampu listrik yang mengganggu. Saudaraku, kita sampai pada penghujung bahasan kita, surah Al-Asr. Bagi Syekh Imran Hussein, Al-Asr bukan hanya tentang sore hari, tapi tentang eskatologi atau sore hari peradaban manusia. Kita berada di petang akhir sejarah. Allah bersumpah dalam Al-Quran, surah Al-Asr, yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa bahwa semua manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Syekh menyampaikan pesan yang menyentuh untuk masyarakat di Inggris dan Barat yang sekarang menjadi ateis. Dia berkata, mereka bukan orang jahat, mereka hanya haus akan kebenaran, karena agama penduduk telah mengecewakan mereka. Tugas kita adalah menawarkan Islam bukan sebagai dogma kaku, tetapi sebagai gaya hidup yang sinkron dengan alam. Kita harus menunjukkan bahwa kebenaran itu bukan sekedar untuk diketahui, tapi untuk dirasakan. Kita harus menuntun mereka mendaki gunung spiritual ini. Sebagai penutup, kita mengingat kembali bahwa Islam memiliki solusi bagi krisis dunia, asalkan umatnya mau kembali ke jalan yang benar, kembali menghargai waktu sakral, dan tetap waspada terhadap fenomena akhir zaman. Mari kita kembalikan keberkahan waktu dalam hidup kita. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat untuk kita semua dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar dakwah ini menjangkau lebih banyak orang. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.